Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yes, of course, you are watching Of Course Indonesian Channel. Hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas upacara kematian di Indonesia. Tapi upacara atau ritual orang meninggal ini bukan yang biasa-biasa saja ya. Ritual yang unik dan tentunya ekstrim di mata orang awam. Bersama Of Course Indonesia, yuk kita telusuri. Ikipalin, ritual potong jari. Bagaimana perasaan kalian ketika ada salah satu keluarga kamu yang meninggal? Sedih, menangis, depresi? Itu hal yang wajar ya. Bagaimana jika cara melampiaskan kehilangan itu dengan memotong jari tangan kamu? Ya, begitulah hal yang dilakukan oleh wanita dari suku Dani yang ada di Papua. Gak masuk akal ya, tapi hal itu memang benar ada. Menangis dan sedih saja tidak cukup untuk menggambarkan dalamnya kesedihan yang menyayat hati yang mereka rasakan. Bagi suku Dani, kebersamaan adalah hal utama. Setiap anggota keluarga akan tetap bersama dalam suka dan duka. Tapi kenapa harus jari tangan yang dihilangkan? Menurut mereka, jari merupakan simbol kebersamaan, kerukunan, dan kesatuan. Coba Anda bayangkan, ketika satu jari saja hilang di tangan kamu. Pasti akan sulit untuk melakukan apapun yang menggunakan tangan. Begitulah kira-kira filosofinya. Tiwah, ritual mengantarkan roh. Menurut kepercayaan suku Dayak dari Kalimantan, orang yang mati tidak cukup hanya dimakamkan saja. Saudara atau biasanya orang tua yang meninggal, anaknya berkewajiban untuk melakukan ritual tiwah. Apa itu? Ketika orang tua yang sudah meninggal dan sudah dimakamkan, kuburannya digali kembali untuk kemudian dibersihkan jenazahnya. Lalu dipindahkan ke suatu tempat yang disebut Balai Nyahu, di mana tempat ini adalah untuk mengantarkan arwah ke tempat asalnya, bersama dewa tertinggi dalam kepercayaan suku Dayak. Pelaksanaan ritual ini dilakukan dalam waktu paling lama 1 bulan, di mana keluarga yang meninggal menyiapkan beberapa hewan untuk disembelih dan dijadikan sajian untuk masyarakat yang ikut serta dalam ritual ini. Hewan yang dikurbankan tidak dengan cara dipotong, melainkan dengan cara ditusuk secara terus-menerus hingga mati. Serem ya. Trunyan, ritual pemakaman tanpa dikubur. Di Bali, khususnya pada desa Trunyan ini, memiliki cara yang berbeda dalam melakukan ritual pemakaman. Mereka memiliki cara khusus dalam memperlakukan seseorang yang telah meninggal. Jika pada umumnya kita melihat jenazah seseorang yang telah mati dikubur di dalam tanah atau dikremasi, tapi tidak pada suku Trunyan. Mereka membiarkan mayatnya ditaruh begitu saja di atas tanah dalam sangkar bambu dan dibiarkan membusuk. Letak pemakaman ini terdapat di pulau terpencil dekat dengan desa Trunyan. Dan hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk pergi ke sana melaksanakan ritual pemakaman Trunyan ini. Anehnya lagi, pemakaman ini tidak berbau busuk, dikarenakan pemakaman ini terletak di bawah pohon tarumenyan yang konon dapat menetralisir bau busuk pada mayat. Kambira, penguburan di dalam pohon. Ada pemakaman yang dijadikan objek wisata. Pemakaman ini bukan pemakaman biasa. Orang di sana menyebutnya kambira atau baby grave, alias pemakaman bayi. Tempat untuk memakamkan bayi ini bukan dari tanah, melainkan di dalam pohon besar kara atau pohon kacang biduk. Bayi yang meninggal dalam usia 6 bulan dan belum tumbuh gigi boleh dikuburkan dengan cara kambira, yaitu jenazah bayi diletakkan di sebuah pohon kara yang dilubangi seukuran jenazah dan ditutup dengan menggunakan ijuk atau serat dari tanaman aren. Dan yang terakhir ada maneni, ritual membersihkan jenazah. Sama seperti ritual tiwah, ritual maknene bertujuan untuk membersihkan jenazah yang dimakamkan di atas tebing. Namun tidak hanya dibersihkan, tapi juga diganti bajunya. Ah, yes of course. Orang Toraja tidak mengubur jenazah saudara atau orang tuanya. Tetapi mereka mengawetkan dan memberi pakaian jenazah orang yang meninggal layaknya orang yang masih hidup. Setelah dibersihkan dan diberi pakaian, mereka mengarak jenazah keliling kampung. Ritual ini dilakukan 3 tahun sekali. Tempat dan prosesi adat Mak Nene ini sendiri dijadikan objek wisata oleh penduduk setempat. Dan oleh pemerintah setempat, ritual ini dijadikan cagar budaya
karena telah banyak mendapatkan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Well, itu dia beberapa hal ekstrim mengenai upacara kematian di Indonesia. Mengerikan ya bagi orang yang belum mengetahuinya. Oke, keep exploring Indonesia with Of Course Indonesia. Bye-bye.